Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 28 April 2021. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 12 ayat 44 sampai 50. Kita diingatkan bahwa barang siapa menerima Yesus Kristus, itu berarti dia sudah menerima Bapa. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau telah mengutus Putramu ke tengah kami. Dan kami sudah melihat, mendengar, dan percaya padanya. Kami sangat bersyukur karena dengan melihat, mendengar, dan percaya kepadanya, kami sudah melihat, mendengar, dan percaya kepadamu. Tuhan kami mohon, kuatkanlah iman kami. Bukalah mata dan telinga hati kami, agar kami selalu bisa melihat dan mendengarkan Engkau. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 12 ayat 44 sampai 50. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berseru di hadapan orang-orang Farisi yang percaya kepadanya. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Dari apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah menerima Yesus berarti menerima Bapa. Ada orang berpikir bahwa dengan beragama Kristen, ia pasti selamat. Agama Kristen menjadi pusat keselamatan. Padahal keselamatan itu terletak dalam sikap percaya dan penyerahan diri kepada Yesus Kristus. Keselamatan itu terletak pada pengamalan iman dan ajaran Kristus dalam perbuatan nyata. Jadi tidaklah cukup dengan mengungkapkan syahadat. Iman dan perbuatan haruslah diwujudkan dalam kehidupan nyata. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Injil Yohanes mengungkapkan bahwa Yesus adalah utusan Allah Bapa untuk melaksanakan misi penyelamatannya. Yesus adalah perwujudan diri Allah yang tersembunyi ke tengah umat manusia. Hal itu diungkapkan dengan menjelaskan hubungan yang sangat erat antara Bapa dan Anak dan berkaitan dengan 3 aspek. Injil katakan, barang siapa percaya kepada Yesus, percaya kepada Bapa. Barang siapa melihat Yesus, melihat Bapa. Barang siapa mendengarkan Yesus, mendengarkan Bapa. Percaya, melihat, dan mendengarkan menggambarkan respons yang maknanya sama,
yaitu bahwa menerima Yesus berarti menerima Bapa. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tujuan kedatangan Yesus sebagai terang ke dunia ini adalah untuk melepaskan mereka yang berada di dalam kegelapan. Ia datang untuk menyelamatkan dunia, bukan untuk menghakimi dunia. Ia datang untuk menyampaikan perintah bahwa karena perintah Bapa adalah hidup yang kekal, orang yang menolak perkataan Yesus menolak hidup kekal itu. Orang yang menolak Kristus menolak Bapa. Orang yang tidak mendengarkan Kristus tidak mendengarkan Bapa, karena Kristus dan Bapa adalah satu. Peringatan keras dari Yesus tentang penghakiman bagi mereka yang menolak bukanlah kata akhir. Pada akhir perlayanan Yesus, Yohanes sekali lagi mengingatkan dan menghimbau agar siapapun yang mendengar perkataan Yesus mau percaya kepada Bapa. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, terimalah Yesus Kristus dengan sepenuh hati. Dengarkanlah Dia dengan penuh kepercayaan. Karena dengan menerima dan mendengarkan Dia, kita sudah menerima dan mendengarkan Bapa. Kita berdoa semoga Tuhan senantiasa menguatkan iman kita, membuka mata dan telinga hati kita, supaya kita selalu melihat dan mendengarkan Dia. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus orang-orang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.